Dikutip dari data hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,22% di 17.171 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di tengah indeks dolar stabil di level tertinggi sejak 13 April 2026. Dikutip dari data hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,22% di 17.171 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka stagnan di 17.133 per dolar Amerika di Rabu pagi tadi. Dan pasca pembukaan, rupiah melemah ke level 17.177 per dolar Amerika. Sementara itu melansir Reuters, indeks dolar Amerika di Rabu pagi, indeks dolar Amerika tercatat stabil di level 98,415 maksud kami, tertinggi sejak 13 April. Penguatan dolar Amerika terjadi setelah pernyataan Presiden Donald Trump mengenai perpanjangan tanpa batas untuk gencatan senjata dinilai belum memberikan kepastian sehingga mendorong permintaan terhadap aset safe haven. Dari sisi domestik Amerika, komentar kandidat pimpinan Bank Sentral Kevin Warsh dinilai cenderung hawkish. Dalam sidang konfirmasi di Senate, Warsh menegaskan independensi The Fed dan tidak menjanjikan penurunan suku bunga kepada Trump. Kita akan langsung update saja seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.165. Ini posisi pasca penutupan. Setelah penutupan, pelemahan semakin dalam di 0,28% di level 17.181. Kemudian terhadap euro di 20.165 rupiah, pound sterling di 23.216 rupiah, dan terhadap yen Jepang di 107,87 rupiah. Informasi komoditas pemirsa, harga batubara menguat didorong lonjakan permintaan listrik dari India. Harga minyak berbalik melemah di tengah pelaku pasar mengamati prospek perundingan damai antara Amerika dan Iran. Sementara harga emas menguat setelah harga minyak melemah, meredakan kekhawatiran lonjakan dari inflasi. Harga batubara menguat di Selasa waktu setempat didorong lonjakan permintaan listrik di India. Harga batubara Newcastle untuk pengiriman Mei 2026 menguat 3,35 dolar Amerika di 123,75 dolar Amerika per ton. Dikutip Bigmin, produksi listrik India melonjak 6,5% di April 2026, didorong lonjakan permintaan akibat gelombang panas. Kenaikan konsumsi energi ini memperketat pasokan dan menopang harga di pasar global. Diketahui, batubara masih menjadi tulang punggung pasokan listrik India dengan kontribusi lebih dari 70%. Harga minyak dunia berbalik melemah di Rabu pagi setelah sempat naik sekitar 1 dolar Amerika di sesi Asia. Pelaku pasar mencermati prospek perundingan damai antara Amerika dan Iran. Melansir Reuters, minyak Brent turun 0,2% ke 98,27 dolar Amerika per barel setelah sempat menyentuh 99,38 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika turun 0,3% ke 89,39 dolar Amerika per barel setelah sebelumnya naik ke 90,71 dolar Amerika per barel. Sebelumnya, kedua kontrak acuan tersebut menguat sekitar 3% di Selasa. Harga emas dunia menguat di Rabu pagi setelah sempat menyentuh level terendah dalam sepekan. Penguatan emas terjadi setelah harga minyak melemah, meredakan kekhawatiran lonjakan inflasi dan peluang suku bunga tinggi. Sementara Presiden Donald Trump umumkan perpanjangan tanpa batas gencatan senjata dengan Iran, meski belum ada kepastian apakah Iran maupun Israel akan menyetujui langkah tersebut. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,6% ke level 4.739,94 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 1,04% di level 88,74 dolar Amerika per barrel.
Nikel menguat di 0,72% di 18.326 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 1,43% di 4.786 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,82% di 4.597 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Astra Auto Part Tbk atau Auto akan membagikan dividen tunai final tahun buku 2025 sebesar 819,35 miliar rupiah. Persero menegaskan pembagian dividen tunai tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary PT Astra Auto Parts Tbk, Sophie Handili, mengatakan perseroan akan membagikan dividen tunai final tahun buku 2025 sebesar 819,35 miliar rupiah atau setara Rp170 per lembar saham. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST yang digelar 17 April 2026. Secara keseluruhan, perseroan telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen sebesar 1,103 triliun rupiah atau kurang lebih 50% dari laba bersih perseroan di 2025. Sebelumnya, perseroan telah membayarkan dividen interim sebesar Rp59 per saham atau senilai Rp284,36 miliar rupiah di 24 Oktober 2025. Adapun jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2025 PT Astra Auto Parts Tbk, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen, kam dividen di pasar reguler dan negosiasi 27 April 2026. Tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 28 April 2026. Kam dividen di pasar tunai 29 April 2026, ex dividen di pasar tunai 30 April 2026. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen, recording date 29 April 2026, dan tanggal pembayaran dividen tunai 18 Mei 2026. Perseroan menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai informasi, perseroan mencetak laba bersih 2,20 triliun rupiah di 2025. Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya 11,69 triliun rupiah. Sementara total ekuitas auto tercatat 16,96 triliun rupiah per Desember 2025. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Di tengah rencana pemberian dividen, hari ini secara teknikal saham auto lebih cenderung bergerak di zona hijau, pemirsa. Meskipun di posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham auto di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya atau di perdagangan di Selasa, pemirsa. Posisi auto ditutup di level Rp2.800 per saham. Kemudian pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi mengalami posisi pembukaan dengan penguatan yang signifikan jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 2.850. Kemudian penguatan terbatas dan masih bertahan di zona hijau 921 harga saham auto ke 2.810. Kemudian 930 kembali menguat ke level 2.850 dan 1027 penguatan terbatas ke 2.830 dan penutupan sesi pertama siang tadi di 2.840. Nah, ketika pembukaan sesi kedua, saham auto kembali menyentuh di level 2.850-an. Saat ini posisi laju penguatan auto sedikit terbatas di 1,43% di level 2.000 maksud kami, Rp840 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham auto dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 3 Oktober, pemirsa, auto masih diperdagangkan di bawah level 2.000-an, tepatnya di 2.290. November menguat ke 2.650, Desember mengalami pelemahan tipis ke 2.500, Desember kembali menguat ke 2.890, Januari dan Februari lebih cenderung tertekan. Februari ini mencoba untuk bangkit hingga menyentuh level 2.900. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, Maret dan April, laju penguatan lebih ke arah terbatas dan rata-rata bergerak di level 2.800-an.
Sementara dari posisi pergerakan sahamnya secara year to date menguat di 5,58% dan 6 bulan terakhir 24,02%. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Dari sisi PER, PBV yang menjadi fokus dari investor untuk menentukan berinvestasi di satu saham, kita PER-nya terlihat di 6,12 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, di 0,84 kali, dan PSR di 0,65 kali, dan PCFR di 8,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.